dikasihi Tuhan, ya ini Yesus dicobai, ya, bukan berarti bahwa supaya Allah Bapa ya menguji dia, ya, karena kalau mengujikan artinya supaya naik level. Ya, Yesus tidak perlu naik level. Karena dia adalah sang level tertinggi itu sendiri, ya, tidak perlu gitu, tidak perlu. Ya, Yesus dicobai adalah untuk kepentingan kita, ya, untuk kepentingan kita, bukan untuk supaya Tuhan ingin membuktikan bahwa dia naik level, ya, bukan. Ya. Dia adalah sang pionir itu sendiri, gitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dicobai supaya dia bisa menolong kita ketika kita dicobai. Artinya catatan tentang dia dicobai dalam kemanusiaannya 100%, gitu kan. Bahwa dengan dia tidak makan dan minum ya, sudah sekian lama itu, toh tidak membuat dia dalam posisi dia sebagai manusia 100% harus melanggar firman Tuhan, harus menyangkali ketaatannya kepada Allah. Nah, seharusnya kita bisa mengikuti contoh ini, teladan ini, ya. Ya, makanya di dalam Ibrani pasal 2 firman Tuhan katakan di sana, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17-18, sana dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, ya. Dan ayat yang ke-15 bahkan dari pasal 4 masih dalam Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dia mengalami itu semua adalah karena saya dan saudara dan semua manusia yang lainnya. Dan hal ini juga memberitahukan kita bahwa pelayanan kepada orang lain dibangun atas kemenangan pribadi, ya. Jadi sangat indah, dan pencobaan yang sama juga akan dialami oleh kita tentunya, ya, oleh kita tentunya. Jadi nanti kita akan lihat, ini ada aspek-aspek dalam pencobaan Tuhan Yesus, ada aspek-aspek yang ditekankan begitu. Dan sasaran si iblis tentunya untuk mencobai manusia sebenarnya tidak pernah berubah. Jadi makanya saya katakan bahwa pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, ya, ini adalah pencobaan-pencobaan yang aspeknya juga sebenarnya bisa dialami oleh manusia. Iblis juga menggerogoti manusia itu dari aspek-aspek itu yang terkandung dalam pencobaan Tuhan Yesus, yaitu keinginan daging, ya kan, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini aspek-aspek yang ada di dalam pencobaan Tuhan Yesus, dan aspek-aspek ini dipakai oleh iblis. Iblis tahu bahwa memang titik lemahnya manusia ada di 3 aspek ini. Nah, itu sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, saya katakan,
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, inilah yang ditawarkan iblis, sama dengan yang dia tawarkan kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang terus dia tawarkan kepada manusia, gitu. Dia tahu manusia dengan tubuh dagingnya ini, wah, pasti ya. Ini bisa ada celah. Oke, di salah satu dia mantap, tapi ada 2 poin yang lain masih ada peluang. Ya, itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu bahwa iblis dia bekerja di sepanjang zaman. Ya. Dari zaman zaman Adam dan Hawa, ya, dia sudah mencobai, ya, sampai hari ini, ya, dia terus bekerja. Bahkan hari ini sebenarnya dia lebih gencar, karena dia tahu waktunya semakin sedikit. Ya, semakin sedikit. Wah, dia modifikasi dengan sedemikian rupa, semenarik mungkin, ya gitu kan. Marketnya ini dipoles dengan sedemikian indah sampai sedemikian membuat manusia tertarik, gitu kan? Keinginan daging, wah, dia poles gimana supaya ini bisa terkemas dengan indah, gitu kan? Wah, dengan mantap supaya laku terjual. Nggak perlu ngomong pun ditanya. Gitu kan, nggak perlu ditawarkan pun langsung pelanggan yang tanya, gitu. Gimana dapat barangnya? Ya, ini dia punya pengalaman yang luar biasa dalam marketingnya. Dari Adam dan Hawa dia sudah belajar, gitu, pengalamannya. Wah, ya, pengalamannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan pencobaan ini juga adalah hal yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia, bagi anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya yang hidup di segala zaman, termasuk di zamannya kita jemaat, zaman gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat nomor 1 di sini, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini aspek apa? Keinginan daging. Kalau Hawa katanya apa? Enak dimakan. Enak dimakan. Sebenarnya dalam pencobaan ini manusia pertama jatuh, 3 aspek ini ada loh. Apa baik dipandang, enak dipandang, dan enak rasanya, ya kan, dimakan, dan apa? Menjadi seperti Allah. 3 keangkuhan. Mata baik untuk dilihat, enak dilihat, katanya ingat. Ya. Keinginan daging enak untuk dimakan, lagi pula enak untuk dimakan sepertinya, dan menjadi seperti Allah. 3 aspek ini. 3 aspek ini. Yang pertama, keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ingat, ini adalah kutipan dari Ulangan pasal 8. Ya. Ulangan pasal 8 ayat ketiga. Dalam peristiwa apa ini? Sebenarnya ini adalah peristiwa bersungut-sungutnya bangsa Israel. Ulangan 8 ayat ketiga. Firman Tuhan katakan di sana. Jadi ia merendahkan, ya, Ulangan.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus jelas dia tahu apa yang pernah diucapkan. Ini kan perkataan Allah, firman Tuhan. Jadi ini adalah peristiwa di saat bangsa Israel sedang bersungut-sungut, gitu. Bersungut-sungut. Cobalah kalau kita tidak keluar dari Mesir, kita masih makan daging, ya, bawang putih enak, meskipun ya mereka budak, gitu. Tapi masih mereka ingat menunya di sana, makan enak. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal bayangkan mereka sudah dikasih makanan yang tidak dibuat di dunia loh. Makanan sorgawi, ya. Wah, buatan Allah, ya. Wah, roti dari sorga dikasih makan. Mungkin karena jenuh ya, tiap hari makan itu pagi sore makan itu. Bersungut-sungutlah mereka. Dan selalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberitahukan di sini bahwa ini sebenarnya adalah salah satu sifat manusia yang tak pernah puas. Tak pernah puas. Waduh, bicara soal keinginan daging, ya. Ini daging ini tidak pernah puas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak pernah puas, ya. Tidak pernah puas. Ya. Wah, dengar yang satu makan ini, dia mau makan yang ini. Yang satu sudah beli ini, dia mau yang beli ini. Dia sudah dapat ini, lihat yang sana, mau lagi ini. Wah, ya. Sudah punya tanah 1 hektar, masih mau blok orang punya kintal. Jalan supaya tanahnya mau dijual ke dia. Nggak pernah puas, ya. Ya. Duitnya sudah nggak ada tempatnya, tempat tidur saja sudah jadi tempat duit, masih lagi mau punya orang lain. Ya. Nggak bisa senang lihat orang lain senang. Ya, saudara yang dikasih, nggak pernah puas. Inilah keinginan daging. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa pelajarannya? Kita harus bisa menguasai ini. Firman Tuhan bilang kita harus bisa kuasai keinginan daging, ya. Supaya kita jangan sampai diperhamba oleh keinginan daging ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diperhamba, saudara, wah ini melingkup banyak aspek loh, ya. Kalau kita diperhamba dengan keinginan daging, saya punya target, punya ini nih, pengen ini nih. Wah, gimana caranya? Aduh, kalau saya buang waktu ke gereja 1-2 jam, coba kalau saya pakai untuk usaha begini, tuh dapat untung. Ya. Kalau saya cuman pergi duduk nyanyi, pulang nanti makan, ya. Lapar, ya. Keinginan daging. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kitab Pengkhotbah. Ya, saya tadi intip-intip. Ya. Kitab Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3. Di sana kita lihat di sini pasal 3, bahkan dari ayat 1-nya Lembaga Alkitab sudah kasih judul, Lembaga Alkitab Indonesia sudah kasih judul, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Segala hal ada waktunya. Ada waktunya kita makan, ada waktunya kita kerja, ada waktunya untuk Tuhan.
Ada waktunya kita memikirkan bagaimana besok makan. Ada waktunya kita perlu memikirkan supaya saya sehat. Misalnya, ya perlu ada waktu untuk olahraga. Dan lain sebagainya. Segala sesuatunya ada waktunya. Nah kalau kita ini hanya bisa teratur, tertata, kalau kita bisa menguasai keinginan daging. Kalau kita bisa kontrol, bisa kuasai, makanya semuanya bisa kita tata. Bayangkan kalau ini tidak dikuasai, waktu yang sebenarnya untuk Tuhan, aduh sayang, coba kalau dipakai untuk kerja, dapat duit, supaya kalau dapat duit bisa beli ini, beli itu, ya kan? Ya, makanya saya bilang ini akan merembes kemana-mana. Coba, kalau saya pakai untuk kerja, ngapain saya pagi-pagi jogging untuk olahraga segala macam gitu kan? Nah, padahal ya, kalau dia memikirkan bahwa ini supaya saya sehat begitu dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu akan berimbas. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali. Ini akarnya adalah bagaimana kita bisa menguasai daging. Menguasai daging. Nah kalau kita tidak menguasai ini, ya kita akan rentan untuk termakan. Ya. Karena ini menjadi sasaran empuk dari si iblis untuk mencobai. Karena dia tahu. Makanya berulang-ulang dia cobai ini 3 aspek ini. Ya. Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Karena apa? Karena dia tahu ini yang paling empuk. Sudah teruji berhasil menjatuhkan manusia yang paling pertama. Teruji gitu. Nah, tapi sayang dia gagal mencobai Tuhan Yesus gitu. Kita bersyukur, sungguh bersyukur. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, wah ini cukup sangat bisa menyadarkan kita bahwa jangan sampai karena kita tidak bisa menguasai keinginan daging ini, ya kan? Kita tidak bisa menyadari, bahkan tidak bisa menghindari bahwa kita sudah menjadi sasaran empuk dari si iblis, dan akhirnya kita jatuh. Oke, mungkin startnya tidak langsung 180 derajat berubah total, tetapi kita bisa bergeser. Awalnya ya terlambat setengah jam, 15 menit masih boleh lah. Yang berikutnya ada, saya kok cuma terlambat setengah jam atau 1 jam, kan tanggung. Pergi sudah selesai khotbah, ya udahlah minggu depan aja lah. Ya dari minggu depan lagi gitu kan. Wah kan 1 bulan ada 4 kali. Ya kalau cuma 1 kali boleh-boleh lah gitu kan. Berikut nanti sudah 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, tiba-tiba sudah ada nongol-nongol. Ya. Tanya kenapa? Lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini imbas. Kita perlu, oleh sebab itu kita perlu menguasai apa? Kita kuasai. Kalau kita mau tiadakan, kita masih dalam daging soalnya. Yang bisa kita lakukan dan yang Tuhan inginkan adalah kita menguasai ini. Jangan sebaliknya dia yang kuasai kita. Amin. Kedua, keinginan mata. Kita kembali Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di sini katanya iblis bawa Tuhan Yesus ya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dan seterusnya. Jadi dia sampai di atas kan dia perlihatkan. Dan kemegahan dunia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini kembali
Tuhan Yesus mengutip di Ulangan pasal 6 ayat ke-16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Dan di masa waktu Israel menuntut tanda-tanda kehadiran Allah. Ya, tanda-tanda kehadiran Allah. Kalau di masa, kita boleh kembali ke Keluaran pasal 17. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu dan kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, jadi mereka ini luar biasa ya. Saya tidak bisa bayangkan ya, betapa kacaunya hati bangsa Israel saat itu ya. Mereka sudah menyaksikan apa yang Tuhan perbuat di depan mata dengan sedemikian rupa gitu kan. Dari tulah pertama sampai tulah ke-10 ya kan. Dalam perjalanan bagaimana mereka bisa melihat tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin ya, laut ya kan terbelah, dan tanpa pertolongan Tuhan mereka bisa hangus terbakar pada siang hari melewati padang gurun dan bisa mati kedinginan pada malam hari. Tetapi karena pertolongan Tuhan, ada tiang awan dan tiang api, tapi sampai titik ini pun mereka masih mempertanyakan, adakah Tuhan atau tidak? Wah, ngeri sekali. Ngeri sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pencobaan terhadap pikiran yang berasal dari keinginan mata. Keinginan mata. Nah, biasanya ini sesuatu yang terinput ke otak, ini berasal dari apa? Dari mata. Dari mata, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kembali, makanya saya bilang tadi dalam pencobaan pertama kali, Kejadian pasal 3 ayat 6, saya katakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Baru karena lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi mata kuncinya ini, mata. Mata. Pohon itu baik untuk dimakan. Perempuan itu melihat baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, jadi ini mata ini. Makanya saya baca-baca dalam hal ini menu-menu makanan itu. Kenapa
jarang sekali ada menu yang warna hijau atau warna biru begitu, yang hijau-hijau atau biru, ya biru. Itu kan warna biru itu tidak menggugah selera. Warna biru itu identik dengan warna-warna yang tidak enak gitu, yang kesannya kayak jorok, kotor begitu. Ya. Nah, makanya itu selalu dihina dengan warna biru. Makanya piring kalau di ini, kita pernah lihat di restoran-restoran ini ada warna piring yang warna biru di hotel-hotel gitu. Nah, karena itu menghindari, menghindari. Karena ini berasal dari mata dulu ya. Padahal piringnya yang warna biru, bukan makanannya yang gak enak kan. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dari mata, keinginan mata. Banyak orang tidak puas dengan cara-cara Allah bekerja, lalu mencoba melaksanakan sesuatu rencana mujizat-mujizat yang hebat. Ini Thomas sebelum dilihat, sebelum diraba, belum dilihat dengan mata sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah mereka walaupun tidak melihat, mereka percaya. Di luar sana mereka tidak mau percaya kalau tidak lihat yang spektakuler. Mereka tidak mau percaya kalau yang lumpuh tidak bisa jalan. Mereka tidak mau percaya, ya kan, dan lain sebagainya. Mereka tidak mau percaya kalau tidak ada yang ini komat kami. Ya, si raba-raba, si kiri-biri. Ayo, cepat ayo, lenturkan lidahnya, ayo, lagi. Si raba-raba, si kiri-biri, raba-raba, biri. Yang lain lihat, iya bener, dia ngomong. Padahal itu cuma komat kami, nggak jelas itu. Dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan banyak aspek. Saya terkadang kalau jalan dengan istri, kami berempat jalan. Saya jalan. Istri bilang, mata. Aduh, sekarang kita susah nih. Yang laki-laki ini terkadang tersiksa ya. Jalan kita jalan, pergi belanja ke pasar. Ketemu setengah tiang. Setengah tiang dari bawah, setengah tiang dari atas. Dan juga terbang, ngambang. Karena di tengahnya gak ada juga. Tersiksa. Gimana? Kita mau tutup mata, bisa nabrak kita. Gak lihat jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, lihat. Itu sebenarnya salah satu pekerjaan iblis. Dia modifikasi. Supaya sulit untuk dihindari, kita susut di dunia fashion. Style. Kalau nggak begitu, nggak cantik. Kalau bajunya tidak setengah tiang, nggak cantik nanti. Ya kan? Iya toh? Maka dia menghasut anak-anak muda yang baru mau cari jati diri, yang mau tampil supaya orang senang, mau dipuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dia menggerogoti. Kenapa? Karena dia masuk dari aspek keinginan mata. Dia mau merusak. Sampai hari ini, berita kekerasan, berita pemerkosaan dan lain sebagainya di mana-mana, ya, di mana-mana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang melakukan dosa salah, tetapi saya katakan, jangan sampai ada yang terlibat sebagai penyebabnya. Maka dari situ, yang kaum perempuan, anak-anak perempuan, mari kita biasakan, kita ajak bagaimana cara berpakaian, ya kan? Bagaimana cara ngomong dengan orang bahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena itu bisa dipakai iblis untuk merusak orang lain dalam hal keinginan mata. Bahkan bukan cuma orang lain, termasuk dia sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini dalam hal moral. Keinginan mata juga bisa merusak dalam hal doktrinal. Keinginan mata itulah teman-teman kita yang di luar sana. Seolah-olah kalau tanpa melihat Tuhan Yesus itu tidak nyata. Tanpa melihat, ya kan?
Mereka tanpa melihat hal-hal yang spektakuler, seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah, iblis berhasil mencobai mereka. Tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus, tetapi berhasil mencobai banyak orang. Dan saya sangat berharap jangan sampai kita di sini masuk perangkap dia. Amin. Jauh, dijauhkanlah. Ayat ke-89, poin terakhir. 89 dan 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini sebenarnya puncak dia, target utama dia. Target utama dia yaitu menuntut dia disembah. Wah, tidak main-main. Sampai Tuhan sendiri maunya sujud menyembah dia loh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini dikutip di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Merujuk kepada peristiwa lembu emas. Ya, lembu emas. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, puncak pencobaan yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Di Kejadian pasal 3 tadi, di ayat yang kelima, kita diberitahukan di sana. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oh, iblis bilang, kamu tidak mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wah, keangkuhan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, supaya merasa tidak puas dengan Allah sendiri dan melaksanakan suatu rencana penyelewengan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini puncaknya. Hari ini ya, banyak orang yang, waduh, saya dengar, minta ampun, ada orang yang merusak ya institusi kerohanian ya, gereja, hanya demi apa? Hanya demi kekuasaan, supaya dia terpilih jadi pemimpin dan lain sebagainya. Oh, sangat disayangkan. Dan ini merusak. Hanya apa? Keangkuhan hidup, supaya dia dikenal orang, supaya dia dihormati orang, supaya dia disanjung orang, supaya dia ditakuti orang, disegani orang. Dia melakukan banyak hal untuk itu, bahkan menyakiti hati Tuhan, dan rela mencemari dunia kerohanian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kita, betul enggak? Jangan kita hanya bisa pandang sana, pandang situ, pandang sono, gitu, tapi kita tidak pandang ke sini. Ya, kita perlu melihat, jangan sampai saya secara tidak disadari mungkin sudah menuju ke sana. Keangkuhan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti contoh teladan dari Tuhan Yesus. Ketika iblis mencobai kita dalam hal keinginan daging, kita harus tahu, Tuhan prioritas utama hidup saya. Dan saya tahu bahwa saya bukan hanya hidup dari roti saja. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, saya yang utama adalah betul-betul harus kenyang dalam hal rohani. Saya harus tahu, saya harus terus ingat bahwa saya perlu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ini yang utama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita digoyangkan, mungkin dicobai dari keinginan mata. Tuhan, mata saya sekiranya hanya tertuju memandang kepadamu. Mata saya hanya tertuju memandang semua pekerjaan Tuhan.
bukan kepada hal-hal yang membuat saya lebih jauh daripada Tuhan, membuat saya memungkiri betapa luar biasanya karya Tuhan, ya. Sehingga membuat hati saya ini digorogoti, jauhlah, karena saya ingin mata saya tertuju kepada Tuhan, dan itu membuat hati saya juga ikut tertuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Apalah saya di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Untuk apa saya mau sombong, mau ego, mau angkuh? Toh saya kalau tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa. Nah, ngapain saya mau sombong? Ngapain saya mengejar keangkuhan hidup? Enggak ada gunanya. Ya, saya mau hanya Tuhan yang sajalah yang ditinggikan, dimuliakan. Amin. Gimana dikasih Tuhan? Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami sungguh bersyukur untuk contoh teladan yang Tuhan telah berikan. Dan tolonglah kami agar kami bisa betul-betul mengikuti teladan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terhindar dari godaan dunia dan hal keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Karena kami tahu, sadar benar, hidup kami ini sepenuhnya adalah untuk mempermuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat.